لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Baik, sore ini aku akan menyampaikan tentang keutamaan akhlak yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan keutamaan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala dzikrillahi tatma'in qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Ibu-ibu yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di sini yaitu untuk berzikir kepada Allah dan mengingat Allah. Insya Allah kita semua akan ditentramkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disinilah kita akan dinaungi oleh para malaikat dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, An-Nasib bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza martum bi riyadil jannah farta'u qulu wa ma riyadul jannah qala hilaqu dzikri. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka merumputlah, berhentilah. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa taman-taman surga itu? Lalu beliau bersabda, kelompok-kelompok zikir dan majelis-majelis ilmu. Itu adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk taman-taman surga di dunia ini adalah masjid-masjid, majelis-majelis zikir dan majelis-majelis ilmu yang mengkaji di dalamnya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Itu adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu semua yang setiap hari Jumat sore dilangkahkan untuk duduk di sini di taman-taman surganya Allah ini, itulah yang namanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha berkah lagi maha tinggi mempunyai malaikat-malaikat yang selalu berkeliling, yang jumlah mereka terus bertambah. Mereka senantiasa mengamati majelis-majelis zikir. Apabila mereka mendapati majelis zikir, mereka ikut duduk bersama orang-orang itu. Mereka bertentangan, mereka membentangkan sayapnya sebagai mereka dengan sebagian yang lain, sehingga memenuhi antara mereka dan langit dunia. Apabila orang-orang yang hadir pada majelis zikir tersebut sudah selesai dan berpisah, maka para malaikat itu lalu naik ke atas sampai ke langit. Lalu Allah Azza wa Jalla bertanya kepada mereka, para malaikat itu, sedangkan dia lebih tahu daripada mereka, dari mana kalian? Para malaikat itu menjawab, kami datang dari sisi hamba-Mu di bumi. Mereka itu bertasbih, bertakbir, bertahlil,
bertahmid kepadamu dan memohon kepadamu. Kemohon kepadamu, Allah berfirman, apa yang mereka minta kepadaku? Para malaikat itu menjawab, mereka itu memohon surga kepadamu. Allah bertanya, apakah mereka itu pernah melihat surgaku? Lalu para malaikat itu menjawab, belum pernah, wahai Tuhanku. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, betapa seandainya mereka itu pernah melihat surgaku. Para malaikat berkata, dan mereka itu memohon perlindungan kepadamu. Allah bertanya, dari mana mereka itu memohon perlindungan kepadaku? Para malaikat menjawab, dari nerakamu, wahai Tuhanku. Allah bertanya, apakah mereka itu pernah melihat nerakaku? Para malaikat menjawab, belum pernah, wahai Tuhanku. Allah berfirman, betapa seandainya mereka itu pernah melihat nerakaku. Para malaikat berkata lagi, dan mereka itu memohon ampun kepadamu. Allah berfirman, sungguh aku telah mengampuni mereka itu, dan aku berikan apa yang mereka minta, dan aku berikan perlindungan dari apa yang mereka meminta perlindungan. Para malaikat itu berkata lagi, wahai Tuhanku, di antara mereka itu ada si fulan, yaitu seorang hamba yang banyak berbuat dosa dan maksiat di muka bumi ini. Sesungguhnya dia hanya lewat, lalu ikut bergabung duduk bersama mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan baginya aku telah mengampuni. Mereka itu adalah kaum yang tidak akan celaka teman duduk mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kita selama ini duduk di majelis-majelis yang seperti ini, itu diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Berapapun banyaknya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah yang setiap saat bisa duduk di majelis-majelis yang seperti ini. Ibu-ibu yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,